Hai guys, kembali lagi di Techsuma, dan pada video kali ini saya ingin ngebahas tips-tips untuk beli smartphone secara online ya. Karena masih banyak juga yang komen di kolom komentar kalau mereka lebih sering beli HP via offline dan belum berani beli smartphone via online. Dan juga untuk situasi seperti sekarang juga saya rasa agak kurang kondusif ya kalau kita selalu harus beli keluar untuk beli HP secara offline. Dan saat ini adalah pilihan yang paling realistis adalah bagi kalian untuk beli smartphone secara online. Dan sebelum mulai saya juga mau bahas sekilas untuk kelebihan dan kekurangan kalau kalian beli HP secara online. Untuk kelebihan yang pertama itu tentunya lebih praktis ya, kalian nggak perlu pergi keluar rumah. Kalian tinggal buka smartphone atau buka website di laptop, kalian tinggal pilih barangnya, kemudian tinggal tunggu barangnya dikirim, dan kalian tinggal bisa terima barangnya langsung. Jadi untuk kelebihan kedua, kalian bisa compare langsung untuk harga di beberapa toko. Beda dengan belanja secara offline, kita harus kunjungin beberapa toko untuk melakukan perbandingan harga. Tapi secara online kita bisa langsung cari marketplace dan langsung kita bisa compare beberapa harga smartphone yang kita incar. Kemudian untuk beli smartphone secara online ini juga ada beberapa kekurangan. Yang pertama, kalian nggak bisa cek barangnya langsung. Jadi kalau saat kalian terima barang itu ada kemungkinan barangnya nggak sesuai. Jadi kalian perlu waktu untuk ngirim lagi barangnya balik ke penjualnya. Dan ini juga bisa makan waktu, terutama buat penjual yang di luar kota. Kemudian untuk kekurangan kedua itu biasanya di hal after sale service. Jadi kalau biasanya kalian beli di toko secara offline, itu biasanya soal garansi. Kalau seandainya smartphone yang kalian beli terjadi apa-apa, itu biasanya dari pihak seller bisa bantuin untuk ngurus garansi. Tapi beda dengan beli secara online ya, biasanya kita harus langsung urus sendiri ke service center dari brand smartphone yang bersangkutan. Oke, next kita langsung cobain praktek aja ya untuk cobain milih salah satu smartphone. Dan di sini saya pilih belinya di marketplace ya, karena alasan kita bisa bandingin harga tadi. Kemudian untuk marketplace yang saya pilih adalah Shopee ya, karena untuk pembelinya di sana juga udah lumayan banyak. Tapi ini tergantung preferensi aja ya, kalian bisa pilih di Tokopedia atau di marketplace lainnya. Atau kalau misalkan kalian udah males ya untuk nyimak step-stepnya dan langsung pingin beli aja, di deskripsi saya udah cantumin juga untuk smartphone di rentang harga 1-10 juta yang merupakan rekomendasi pribadi dari saya. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk prakteknya. Di sini kita langsung buka aplikasi Shopee. Kemudian di bagian atas kalian bisa klik di kolom pencarian, kemudian kalian masukkan smartphone yang lagi kalian cari, misalkan Redmi Note 8 Pro. Oke, di sini akan muncul ya banyak pilihan. Jadi di sini biasanya yang muncul nggak cuma smartphone juga, tapi juga aksesoris dan lain-lain. Oke, di sini untuk step yang cukup penting, kalian tinggal klik filter di bagian atas kanan atas ini. Kemudian di sini bagian yang paling penting adalah di tipe penjual. Di sini saya biasanya pilih Shopee Mall dan Star Seller. Kalau untuk Shopee Mall sendiri itu adalah toko resmi dari Shopee. Kemudian untuk Star Seller ini bisa dibilang adalah penjual aktif yang punya tingkat pelayanan yang baik untuk pelanggan. Jadi untuk Star Seller ini juga nggak sembarangan. Itu ada beberapa syarat. Yang pertama, misalkan penjual itu harus ada verifikasi lewat KTP. Kemudian untuk penjualnya juga harus menyelesaikan minimal di 30 pesanan per bulan. Kemudian atau nilainya di minimal 100 juta kalau nggak salah untuk penjualan. Kemudian untuk rating dia juga harus minimal dapat di angka 4,5. Baru dia bisa jadi Star Seller. Oke. Untuk lokasi, merek, pengiriman ini saya biasanya skip aja. Tapi kalian juga bisa, kalau punya preferensi sendiri, kalian bisa pilih. Untuk penilaian, karena udah Star Seller sih harusnya minimal di bintang 4 ke atas. Dan di sini juga untuk memudahkan kalian pencarian, untuk batas harga kalian tinggal masukin ya, misalkan di Redmi Note 8 Pro kalian tahu di rentang harga 3 juta ke atas. Jadi di sini kalian bisa masukkan batas bawah di misalkan di 2,5 juta. Oke, next kalian tinggal klik pakai. Kemudian di sini muncul hasil yang udah terfilter tadi. Oke, sekarang untuk memudahkan juga kita tinggal pilih yang ini. Kita tinggal melakukan pengurutan ini dari yang terlaris. Oke, di sini akan muncul ya untuk Redmi Note 8 Pro yang paling laris. Misalnya yang pertama ini. Jadi yang pertama ini dia laku terjual sekitar 1,6 ribu unit per bulan. Kemudian yang versi 64 GB yang sebelah kanan sini, ini terjual 1.500 unit per bulan. Kemudian ada juga yang versi 128 dari Universe Store. Ini laku sekitar 53 unit per bulan. Di sini kalian bisa langsung compare harga. Misalkan untuk yang di Shopee Mall dia harganya di 3,4 juta. Kemudian Universe Store dia jual di 3.335.000.
Kemudian di Sinar Shop ya, dia jual di 3.310.000. Ini untuk yang versi 128 GB. Oke, misalkan kalian udah memilih ya untuk yang di Shopee Mall. Karena dia punya penjualan paling banyak, kalian bisa mentingin yang harga yang lebih murah. Tapi ada juga yang mentingin mana penjualan yang terbanyak. Oke, di sini dia punya 4,9 bintang, jadi pastinya udah terpercaya. Oke, sebelum kalian klik beli sekarang, kalian bisa tanya ketersediaan stok dan warna yang tersedia. Jadi kalau memang stoknya masih tersedia, kalian tinggal klik beli ya. Oke, misalnya perla white, klik beli, kalian masuk di keranjang saya. Jadi kalian bisa, kalau sudah selesai, kalian bisa langsung tinggal tunggu lakukan pembayaran dan tunggu barangnya sampai di rumah kalian. Atau mungkin kalian nggak punya preferensi ini ya, preferensi smartphone apa, cuman kalian cari yang, misalkan kalian cari yang paling laris di harga tertentu. Oke, jadi caranya hampir sama. Kalian tinggal pilih ini, klik di kolom pencarian, kemudian kita masuk ke kategori ini, handphone dan tablet. Oke, kita klik. Kemudian hampir sama seperti tadi, kita klik di filter dulu. Oke, kalian pilih Shopee Mall, kemudian Star Seller, dan misalkan kalian punya budget di 4 juta sampai 4,5 juta. Kita tinggal masukkan batas bawah harga di 4 juta dan batas atasnya di 4,5 juta. Di sini akan muncul list-list smartphone yang harga sekian, dan kalian tinggal pilih urutkan by terlaris. Lihat yang terlaris ini ada Samsung Galaxy A51, ini 272 terjual per bulan dengan harga 4.085.000. Atau ada juga Vivo V19 itu di harga 4,3 juta terjual 119 per bulan. Oke, misalkan kalian pilih A51 yang memang penjualannya paling banyak di Shopee. Sama seperti tadi, kalian bisa cek dulu untuk ketersediaan stok dan warna ke sellernya. Oke, dan biasanya seperti itu sih langkah-langkah yang biasa saya lakuin kalau cari smartphone, terutama untuk buat yang akan saya review di channel ini. Kemudian untuk cara ini juga bisa dibilang nggak 100% aman ya untuk cara-cara yang saya lakukan tadi, tapi at least kalian udah minimalin risiko dapat barang palsu atau barang yang nggak sesuai. Kemudian di channel ini mungkin ada sekitar 100-an smartphone yang udah saya beli secara online, dan itu ada sekitar 4 atau 5 yang memang dia adalah barang repack atau yang nggak sesuai ya dengan apa yang saya pesan. Itu jadi rasionya hanya sekitar 5% ya. Jadi kalian punya tingkat persentase sekitar 95%, kalian bisa dapat barang yang sesuai kalau udah mengikuti langkah-langkah yang saya berikan tadi. Dan paling sekian sih untuk tips-tips beli smartphone secara online dari pengalaman saya pribadi. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan atau kalian punya pendapat lain, silakan masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like juga, kemudian kalian bisa subscribe juga di channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan akhir kata, thanks for watching, keep smart and see you next time.